Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in keempat, yaitu tentang proses penciptaan manusia dan takdir dalam Lauhul Mahfuz. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6594 dan hadis riwayat Muslim nomor 2643. Faedah hadis tersebut: 1. Pembentukan manusia dalam rahim mulai dari nutfah atau setetes mani, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging, masing-masing selama 40 hari. 2. Allah benar-benar perhatian pada manusia karena ada malaikat yang bertugas mengurus manusia ketika berada dalam janin. Ketika berada di dunia, ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ketika akan mati, ada malaikat yang bertugas mencabut nyawanya. 3. Malaikat adalah hamba Allah yang diperintah dan dilarang. 4. Jumhur atau kebanyakan ulama menyatakan bahwa wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan dalam hadis, namun bisa terjadi perbedaan jumlah hari dalam pembentukan tadi dikarenakan ada yang terjadi di awal atau akhir hari, di awal atau di akhir malam. 5. Manusia mengalami 3 tahapan, yaitu nutfah, alaqah, lalu mudghah selama 120 hari atau 4 bulan, lalu ruh ditiupkan setelah 120 hari. 6. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa janin boleh digugurkan jika belum mencapai 120 hari karena ruh belum ditiupkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambali menyatakan bahwa boleh menggugurkan di bawah 40 hari dengan menggunakan obat yang mubah. Adapun jika melewati 40 hari masa kehamilan, tidaklah diperbolehkan dikarenakan sudah terbentuk segumpal darah. Dalam hadis Abu Hudzaifah disebutkan, jika sudah terbentuk nutfah setelah 42 hari, maka Allah akan mengutus malaikat untuk membentuk nutfah tersebut sehingga terbentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang. Hadis riwayat Muslim nomor 2645. Ulama Malikiyah sendiri berpandangan bahwa kandungan tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah atau bercampurnya sel sperma dan sel telur walau lewat 1 hari, karena ketika itu telah dimulainya kehidupan dan wajib dimuliakan. Pendapat terakhir ini yang lebih kuat, menggugurkan hanya boleh jika darurat saja karena alasan yang dibenarkan dari pakarnya. 7. Imam Ahmad berpendapat jika keguguran setelah 4 bulan atau 120 hari
maka janin disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Sedangkan ulama lainnya seperti Syafi'iyah berpandangan bahwa mesti menunggu sampai bayi tersebut lahir. Karena jika janin gugur dalam kandungan, maka tidak dianggap manusia sehingga tidak perlu disolatkan. Namun pendapat pertama dari Imam Ahmad itulah yang dianggap lebih kuat. 8. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Ini bukan berarti dokter tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki atau perempuan, namun dokter tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang ada dalam rahim sampai perihal takdirnya. 9. Rezeki, ajal, amal, bahagia, ataukah sengsara dari setiap manusia sudah diketahui, dicatat, dikehendaki, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Rezeki sudah ditetapkan bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Sama juga dengan jodoh sudah ditetapkan bukan berarti tidak perlu mencari jodoh lalu tunggu jodoh datang dengan sendirinya. Logikanya kalau akan kena musibah, seseorang akan berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula dalam hal seorang mencuri harta orang lain, tidak boleh ia beralasan dengan takdir. Ini sudah jadi takdir saya, karena orang yang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Ia mencuri pasti karena pilihannya. 11. Manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal. Tidak boleh ia hanya sekedar pasrah pada takdir. 12. Amalan merupakan sebab seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis disebutkan seseorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5673 dan Muslim nomor 2816. Jadi masuk surga bukanlah karena gantian dari amal kita, namun karena sebab amal datang rahmat Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Dalam ayat disebutkan pula yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 72. 13. Bahagia ataukah sengsara tergantung dari amalan akhir seseorang itu seperti apa. 14. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, namun akhir hidupnya adalah su'ul khotimah atau akhir yang jelek. Juga manusia yang dianggap hina oleh orang-orang sekitarnya karena dosanya begitu banyak, namun ia tutup hidupnya dengan taubat sehingga ia mati husnul khotimah atau mati yang baik dan akhirnya masuk surga. 11. Untuk meraih husnul khotimah atau akhir hidup yang baik ada cara yang bisa ditempuh. Pertama, perbanyak doa siang dan malam. Di antara doa yang bisa dipanjatkan yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai Rob yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. B. Atau yang kedua, memperbanyak amalan ketaatan, dan setiap amalan ketaatan akan mewariskan amal ketaatan selanjutnya. Ingat yang dinilai adalah akhir dari amal kita. C. Menjauhkan diri dari kemunafikan. D. Berusaha meninggalkan maksiat karena maksiat adalah sebab su'ul khotimah. 16. Apakah kita bahagia ataukah sengsara kelak di akhirat sudah diketahui di dalam takdir. 17. Akhir kehidupan manusia antara sako atau sengsara atau saadah atau berbahagia. Oleh karena itu, pembagian manusia ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, orang yang beramal soleh di sebagian besar kehidupannya, kemudian dia mendapatkan husnul khotimah atau akhir yang baik. Yang kedua, orang yang beramal buruk di sebagian besar hidupnya, kemudian ia mendapatkan su'ul khotimah, akhir yang buruk.
Ketiga, orang yang beramal dengan amalan penduduk surga di sebagian besar kehidupannya, kemudian ia mendapatkan su'ul khotimah, tentu ini ada sebabnya, yaitu dosa-dosa yang tidak nampak, amalan-amalan hati yang buruk yang akhirnya menjadikan orang tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Orang yang beramal dengan amalan-amalan yang buruk di sebagian besar kehidupannya, tetapi kemudian dia mendapatkan husnul khotimah, dan itu tentunya karena dia memiliki amalan-amalan yang baik yang tidak nampak oleh manusia, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia. Ini juga menunjukkan pentingnya amalan hati. Amalan hati adalah amalan yang paling pokok. Dia mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Bahkan dia memiliki dampak yang sangat besar bagi keselamatan atau kesengsaraan seseorang di kehidupan akhirat. Demikianlah penjelasan tentang hadis arba'in yang keempat, proses penciptaan manusia dan takdir dalam Lauhul Mahfuz. Semoga bermanfaat.